Apakah kamu pernah berpikir bahwa tubuhmu menyimpan rahasia besar? Bagaimana jika unit terkecil dari materi genetik tubuh manusia atau DNA merupakan jembatan menuju kesadaran yang lebih luas, menghubungkan kamu dengan kesadaran lain, bahkan mungkin kesadaran kolektif seluruh alam semesta? Dan bagaimana jika setiap sel kita menyimpan cerita tersembunyi tentang akumulasi kehidupan masa lalu sebelum kamu dilahirkan? Apa jadinya jika setiap aksi, pikiran, dan pengalaman hidup membentuk kode kesadaran unik yang abadi, sehingga yang kamu temui saat mati bukanlah kehampaan, melainkan transisi kesadaran menuju fisik dan realitas baru? Pembahasan dalam video ini akan membawa kamu menyelami misteri terbesar di balik realitas kesadaran, bahkan membuka pemahaman tentang kehidupan, kematian, dan eksistensi secara rasional. Maka, jika kamu sudah siap, simak video ini hingga selesai dan jangan skip. Di era modern ini, cloning atau pembuatan salinan genetik dari suatu organisme telah diwujudkan menjadi kenyataan. Namun rupanya keberhasilan ini membawa lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Studi tentang hewan klon seperti Dolly, si domba yang terkenal karena menjadi hewan pertama yang berhasil dikloning dari sel domba dewasa, telah menunjukkan bahwa Dolly secara genetik mirip dan identik dengan ibu kloningnya. Namun, meski memiliki DNA yang identik, tetapi apakah itu juga mereplikasi kesadaran? Bagaimana sebenarnya kesadaran bekerja? Apakah kesadaran bisa ditransfer antar individu, dan kemana kesadaran setelah kematian? Konsep kesadaran setelah kematian telah lama dianggap sebagai wilayah mitos dan kepercayaan agama. Namun, penelitian terkini membuka kemungkinan bahwa konsep ini memiliki dasar ilmiah yang lebih nyata daripada yang pernah kita bayangkan. Salah satu penelitian yang dilakukan di Universitas Tel Aviv oleh Profesor Oded Rechapi telah membuka jendela baru ke dalam pemahaman fenomena ini. Penelitian ini menemukan terobosan penting dalam memahami bagaimana informasi dapat ditransfer dari satu generasi ke generasi berikutnya, terutama melalui neuron. Studi ini dilakukan pada cacing nematoda, organisme sederhana yang telah menjadi subjek penting dalam penelitian biologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transfer informasi penting, mungkin termasuk elemen-elemen kesadaran, dapat dipindahkan melalui neuron dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hal ini membuka kemungkinan bahwa apa yang kita sebut sebagai memori genetik mungkin mencakup lebih dari sekedar informasi fisik, tetapi juga mencakup aspek-aspek kesadaran. Konsep ini tidak hanya menarik, tetapi juga memiliki implikasi besar dalam memahami bagaimana kesadaran dan pengalaman dapat diwariskan. Ketika seorang anak lahir dengan ketakutan yang tidak dapat dijelaskan terhadap air, meskipun tidak pernah memiliki pengalaman buruk atau trauma dengan air, dalam konteks temuan ini, ketakutan tersebut mungkin berasal dari pengalaman traumatis leluhurnya yang terkait dengan air, yang telah terkodifikasi dalam memori genetik dan ditransfer melalui generasi. Referensi ilmiah yang mendukung konsep ini dapat ditemukan dalam bidang epigenetika, yang mempelajari bagaimana pengalaman dan lingkungan dapat mempengaruhi ekspresi gen tanpa mengubah kode DNA itu sendiri. Penelitian Dr. Brian Diaz dari Emory University menunjukkan bahwa tikus yang terpapar aroma tertentu yang dikaitkan dengan stimulasi elektrik menunjukkan ketakutan pada aroma tersebut. Yang mengejutkan, keturunan tikus ini juga menunjukkan ketakutan serupa meskipun tidak pernah terpapar pada stimulasi atau aroma yang sama. Ini menunjukkan bahwa pengalaman traumatis dapat mempengaruhi generasi berikutnya, mungkin melalui perubahan dalam ekspresi gen atau transfer informasi neural. Bahkan dalam beberapa dekade, studi tentang NDE telah memberikan wawasan tentang apa yang mungkin dialami kesadaran setelah kematian klinis. Pusat penelitian ini termasuk karya Dr. Raymond Moody dalam penelitian yang dilakukan oleh Pim van Lommel, menunjukkan bahwa orang yang mengalami NDE melaporkan sensasi keluar dari tubuh, berkomunikasi dengan entitas spiritual, dan merasakan kedamaian yang luar biasa. Meskipun skeptis berargumen bahwa pengalaman ini bisa jadi hanya halusinasi neurologis, kesamaan laporan lintas budaya memberikan indikasi adanya fenomena yang lebih mendalam
dalam. Dr. Eben Alexander, seorang ahli bedah saraf, memiliki pengalaman NDA yang ia tulis dalam bukunya Fruit of Heaven setelah mengalami komplikasi medis yang hampir membunuhnya. Alexander mengklaim telah mengunjungi sebuah alam yang ia percaya sebagai surga. Menariknya, pengalaman di surga dalam tanda kutip ini sangat rinci dan berbeda dengan pemahaman teologis atau budaya yang ada, sehingga memberikan perspektif unik dan pribadi tentang apa yang mungkin terjadi setelah kematian. Studi lebih intens yang dilakukan oleh Dr. Jim Tucker dan timnya di Universitas Virginia mengumpulkan kasus anak-anak yang mengklaim memiliki ingatan dari kehidupan sebelumnya. Banyak dari kasus yang ditanganinya memberikan detail yang akurat tentang orang-orang dan tempat yang seharusnya tidak diketahui oleh anak tersebut. Ini menunjukkan kemungkinan adanya kesadaran yang berkelanjutan yang bisa menyeberang dari satu kehidupan ke kehidupan lain. Salah satu contoh yang diungkap oleh penelitian Dr. Jim Tucker adalah kasus anak kecil yang mengingat kembali detail kehidupan sebagai pilot Perang Dunia Kedua. Anak ini mampu menyebutkan nama, jenis pesawat yang diterbangkan, dan bahkan detail misi tertentu yang sudah diteliti terbukti akurat. Penelitian-penelitian ini secara tidak langsung mendukung teori tentang kehidupan kesadaran setelah kematian dalam konteks biologis, di mana kenangan dan pengalaman individu dapat diwariskan ke generasi berikutnya. Bahkan studi dalam bidang epigenetika telah menunjukkan bahwa pengalaman hidup kita dapat meninggalkan jejak pada ekspresi gen yang mungkin akan diwariskan ke generasi berikutnya. Ini membuka kemungkinan yang lebih dalam bahwa kesadaran atau aspek-aspek tertentu dari pengalaman hidup bisa dikodifikasi secara genetik dan berlanjut setelah kematian. Penemuan ini memperkaya pemahaman kita tentang kehidupan dan kesadaran, dan membuka perspektif baru bahwa mungkin kita terhubung dengan leluhur di masa lalu. Bahkan mungkin terdapat ikatan kesadaran yang terstruktur yang terhubung dengan kesadaran semua makhluk, bahkan kesadaran universal. Konsep spirit DNA mungkin akan lebih terdengar seperti novel fiksi ilmiah, tetapi itu adalah teori yang serius yang sedang dijelajahi oleh ilmuwan saat ini. Teori ini menyatakan bahwa kita masing-masing membawa DNA unik di samping DNA fisik. DNA unik ini lebih dari sekedar rangkaian nukleotida. Menurut teori spirit DNA, pengalaman dari kehidupan sebelumnya tidak akan pernah hilang, melainkan disimpan dalam sebuah kode di DNA kita, serupa dengan cara DNA fisik menyimpan informasi genetik. Ini berarti dalam beberapa kasus, individu dapat memiliki akses ke pengetahuan atau kemampuan yang tampaknya tidak mereka pelajari di kehidupan saat ini. Konsep DNA tidur yang diperkenalkan oleh Bruce Lipton memperkuat pandangan spirit DNA. Konsep DNA tidur mengajukan hipotesis bahwa DNA menyimpan lebih dari sekedar potensi fisik. Ia mungkin menyimpan kesadaran dan ingatan dari generasi sebelumnya yang tertidur atau menunggu untuk diaktifkan atau untuk diakses. Hal ini membawa kita pada pemikiran bahwa aspek identitas dan kesadaran leluhur kita mungkin tersembunyi dalam DNA yang menunggu kondisi yang tepat untuk dapat terungkap di dalam memori kita. Ditemukan bahwa keluarga dengan bakat musikal yang kuat tampaknya mewarisi kemampuan ini tidak hanya melalui pendidikan atau latihan, tetapi juga secara genetik, sehingga sumber bakat alami kita mungkin merupakan peninggalan yang telah diwariskan dalam kode genetik kita dari leluhur-leluhur kita atau manusia-manusia sebelumnya. Bahkan penelitian epigenetik seperti yang dilakukan oleh Rachel Yehuda dan koleganya menunjukkan bahwa pengalaman dan emosi bisa ditemukan pada DNA kita dan diwariskan ke generasi berikutnya. Ini tidak hanya mencakup ciri fisik, tetapi juga kesadaran emosional dan pengalaman yang terkait dengan peristiwa penting dalam kehidupan. Bahkan Michael Merzenich, seorang ahli dalam neuroplastisitas, menunjukkan bahwa otak kita terus berkembang dan beradaptasi, membuka kemungkinan bahwa DNA tidur mungkin berinteraksi dengan lingkungan dan pengalaman kita yang bisa mencakup aktivasi memori
memori dan kesadaran yang tersimpan dalam DNA, sehingga dapat memberikan akses kepada warisan kesadaran dari generasi sebelumnya. Kemampuan otak untuk beradaptasi dan berkembang, sebagaimana yang dijelaskan dalam konteks neuroplastisitas, mungkin menjadi kunci dalam memahami bagaimana kita dapat mengakses kesadaran atau memori dan pengalaman dari leluhur atau manusia di masa lampau. Dengan lingkungan yang tepat dan stimulasi yang memadai, mungkin bagian dari kesadaran yang terkandung dalam DNA kita dapat terbangun dan dapat memberikan kita wawasan yang tak terduga ke dalam warisan kesadaran kita, sehingga bisa jadi sejarah dan pengalaman kolektif sebagai manusia dapat terbangun dari DNA yang telah ada di dalam tubuh kita. Penelitian tentang regresi kehidupan masa lampau yang mencakup hipnoterapi untuk mengakses kenangan tersembunyi menawarkan beberapa dukungan bagi konsep spirit DNA, DNA tidur, dan konsep neuroplastisitas. Dr. Brian Weiss, seorang psikiater, adalah salah satu tokoh terkemuka dalam bidang ini. Melalui sesi regresi kehidupan lampau, ia telah mendokumentasikan kasus-kasus di mana subjeknya mengingat dengan detail kehidupan yang sepenuhnya berbeda, termasuk bahasa, sejarah, dan geografi yang tidak mungkin mereka ketahui sebelumnya. Hal ini membuka kemungkinan bahwa memori dari pengalaman leluhur atau manusia yang hidup pada zaman sebelum kita dapat tersemat dalam DNA kita yang berisi informasi dari kehidupan sebelumnya, sehingga membuka pintu bagi pemahaman yang lebih dalam tentang koneksi kita dengan masa lalu, kesadaran kolektif, dan mungkin seluruh alam semesta. Ketika ilmuwan fisika bekerja di laboratoriumnya mempelajari perilaku partikel subatomik, dia menemukan bahwa partikel-partikel berperilaku berbeda saat diobservasi, sebuah fenomena yang dikenal sebagai efek pengamat dalam mekanika kuantum. Hal ini memberikan pertanyaan bagi para ilmuwan. Jika partikel di tingkat terkecil alam semesta menunjukkan perubahan perilaku karena kesadaran pengamat, apakah mungkin bahwa kesadaran itu sendiri memiliki sifat kuantum? Teori kesadaran kuantum, seperti yang dijelaskan dalam video sebelumnya, menawarkan perspektif yang menggemparkan tentang kesadaran. Roger Penrose, seorang fisikawan dan matematikawan terkemuka, bersama dengan Stuart Hemroth, seorang ahli anestesiologi, mengusulkan teori Orch-OR. Mereka berpendapat bahwa kesadaran muncul dari efek kuantum di dalam mikrotubulus neuron, struktur mikroskopis di dalam sel otak, yang mengungkapkan bahwa kesadaran memiliki sifat kuantum dan mungkin ada aspek kesadaran kita yang terhubung dengan alam semesta di tingkat yang lebih mendalam dan mendasar. Hal ini menjelaskan fenomena seperti intuisi, pengalaman transendental, dan bahkan kemungkinan reinkarnasi sebagai manifestasi dari sifat non-lokal kesadaran yang memiliki sifat non-lokal seperti partikel subatomik dalam penelitian para ilmuwan fisika kuantum. Hipotesis ini juga memberikan pintu untuk memahami kesadaran sebagai fenomena yang lebih luas daripada sekedar proses yang terjadi di dalam otak. Ini menunjukkan bahwa kesadaran mungkin tidak sepenuhnya terbatas oleh aturan fisik dan biologis yang kita kenal. Jika benar, maka kita mungkin harus memikirkan ulang tentang sifat keberadaan itu sendiri, dan mungkin kita perlu mengakui bahwa kesadaran adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, sebuah kesadaran universal yang merentang melintasi ruang dan waktu, dan kita sebagai manusia mungkin pembawa pesan kesadaran yang membawa kisah yang lebih besar daripada yang pernah kita bayangkan. Sains modern sedang menyentuh tepian dari apa yang selama ini kita percayai sebagai wilayah metafisika dan spiritual. Bukti yang berkembang menunjukkan bahwa konsep-konsep seperti reinkarnasi, kesadaran kolektif, dan bahkan kehidupan setelah kematian mungkin memiliki dasar dalam realitas fisik yang dapat dijelaskan oleh hukum-hukum alam semesta yang bisa diukur. Hal ini membawa kita ke sebuah titik di mana sains dan spiritual tidak lagi terpisah, tetapi saling melengkapi dalam menjelaskan misteri alam semesta yang mungkin dalam waktu dekat akan terpecahkan.